Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kita masuk di hari yang baru, pemberian Tuhan, anugerah Tuhan bagi Ibu Bapak, Saudara dan saya. Semoga kita dapat memulai dan menyambut hari ini dengan kebersyukuran dan kegembiraan, terlepas dari segala macam hal yang sementara kita hadapi. Biarlah dalam pengharapan akan Tuhan kita berdoa kiranya hari ini senantiasa membawa kebaikan bagi kita di dalam rancangan Tuhan yang baik. Mari saudara, kita akan mulai doa pagi kita. Karena itu kita memulainya dengan bersaat teduh sejenak. Karena itu saya mengajak kita bersaat teduh sebelum kita mulai dalam doa pagi pada hari ini. Mari kita mulai. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari baru yang Tuhan sudah beri. Kami menyambutnya di dalam kebersyukuran dan juga kegembiraan. Karena bagaimanapun juga setiap hari yang kami masuki adalah pemberian Tuhan bagi kami semua. Berkatilah kami dengan semua hal yang akan kami kerjakan pada hari ini. Namun mendahulunya kami mau berdiam di dalam firman-Mu yang memberikan kepada kami keteguhan, kelegaan, tapi juga arah, supaya kami dapat menjalani hari kami dengan segala baik. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan kami mohonkan ini semua. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Bilangan pasal 20. Bilangan pasal 20, kita akan baca ayat yang ke-22 sampai 29. Bilangan pasal 20 ayat 22 sampai 29. Setelah berangkat dari Kades, segenap umat Israel sampai di Gunung Hor. Lalu berkatalah Tuhan kepada Musa dan Harun dekat Gunung Hor di perbatasan tanah Edom. Harun akan dikumpulkan dengan leluhurnya. Sesungguhnya ia tidak akan masuk ke negeri yang kuberikan kepada orang Israel, karena kamu berdua telah mendurhaka terhadap titahku dekat air Meriba. Bawalah Harun dan Eliezer anaknya naik ke Gunung Hor. Tanggalkanlah pakaian Harun dan kenakanlah itu kepada Eliezer anaknya, karena Harun akan dikumpulkan dengan leluhurnya dan meninggal di sana. Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan. Mereka naik ke Gunung Hor di depan mata segenap umat. Musa menanggalkan pakaian Harun dan mengenakannya kepada Eliezer anaknya. Harun meninggal di puncak gunung itu. Lalu Musa turun dari gunung itu bersama Eliezer. Ketika segenap umat itu melihat bahwa Harun telah meninggal, seluruh kaum Israel menangisi Harun selama 30 hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kalau kita mendengar istilah obituari, atau obituary, atau apapun penyebutan dan istilahnya, atau mungkin lebih gampang kita sebut dengan istilah pengenangan, maka biasanya istilah pengenangan atau obituari itu adalah sebuah kesempatan di mana kita mengungkapkan hal-hal yang pernah kita alami, hal-hal yang bermakna, hal-hal yang sangat penting, atau hal-hal yang sangat kuat ada dalam ingatan kita terhadap mereka yang telah Tuhan panggil pulang. Nah, biasanya memang pengalaman-pengalaman itu tentu berisi tentang kebaikan-kebaikan atau perlakuan, perbuatan, atau pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami bersama dengan para almarhum atau almarhumah yang sangat kita ingat. Dan biasanya Ibu Bapak dan saudara-saudara, kebanyakan dari itu berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik seseorang. Nah, apa yang dimaksudkan Ibu Bapak dan saudara dengan pengalaman obituari itu? Dia mau menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang pasti akan lahir dan setiap orang akan mati. Kegembiraan karena kelahiran itu memungkinkan kita mengalami pengalaman-pengalaman bersama dalam sukacita karena kehadiran seseorang, dan kita bersyukur atas itu. Tapi kematian juga pada akhirnya bisa menjadi sebuah ungkapan syukur ketika di dalamnya berisi atau ketika di dalamnya kita mendapati bahwa
kehidupan yang telah kita lalui bersama-sama itu membawa kita pada pengalaman-pengalaman yang bagus. Karena itu memang Ibu Bapak dan Saudara-saudara, kisah kita pada pagi hari ini menunjukkan semacam obituarinya Harun. Ya, satu hal pertama yang kita merenungkan adalah bahwa Harun terlepas dari setiap kelemahan dan keterbatasan yang juga disebutkan dalam teks kita, adalah pribadi yang begitu mengesankan. Sebagai juru bicara Musa, sebagai imam yang ada bersama-sama dalam perjalanan penggembaraan Israel di padang gurun, tentu Harun telah menjalankan sebuah tugas kepemimpinan yang luar biasa. Karena itu, sekalipun ia tidak sampai masuk ke tanah perjanjian, tapi pengalaman perjalanan bersama-sama dengan umat membawa kenangan-kenangan yang baik, yang pada akhirnya membuat kematiannya diratapi 30 hari, sebagaimana diungkapkan di dalam teks kita. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, yang paling utama dari kita itu, yang paling penting adalah bahwa kita perlu menyadari bahwa kematian itu tidak pernah bisa menggambarkan siapa kita. Tapi yang paling utama adalah tentang bagaimana Ibu Bapak, Saudara-saudara dan saya hidup. Bayangkan kalau Harun selama perjalanannya dengan orang-orang Israel itu menjalani kehidupannya dengan tidak berguna, menyakiti orang lain, atau mungkin menjalankan tugas kepemimpinannya tidak seperti yang diharapkan, mungkin ia tidak akan ditangisi, atau bahkan tidak mungkin orang menangisnya selama 30 hari. Tapi kalau kita membaca teks ini, kita mendapatkan kesan yang sangat kuat bahwa rasa duka yang dialami oleh umat atau bangsa Israel pada waktu itu karena kematian Harun adalah sebuah wujud kecintaannya kepada Harun. Dan itu membuktikan bahwa Harun telah menjalani kehidupannya, baik kehidupan bersama dengan umat, tapi juga dalam kapasitasnya sebagai seorang imam pada waktu itu, ia jalani dengan begitu baik. Sehingga obituari atau pengalaman kesaksian, pengenangan terhadap Musa, menunjukkan kepada kita bahwa ia adalah pribadi yang baik dan bertanggung jawab. Hal yang kedua, saudara, yang kita renungkan dari teks kita adalah bahwa kadangkala kita telah melakukan begitu banyak hal atas nama Tuhan. Kita telah melakukan perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam pelayanan, pekerjaan, dalam semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kita, boleh jadi dengan begitu baik, walaupun ada kekurangan di sana-sini. Tapi yang menarik dari kisah ini adalah bahwa orang sekaliber Harun, nanti juga Musa pada gilirannya, tidak diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah perjanjian. Apa yang kita mau pelajari, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bahwa apa yang Tuhan percayakan bagi kita itu, kita perlu taruh di dalam tujuannya Tuhan, bukan tujuannya kita. Apa yang Tuhan percayakan untuk kita tanggung jawabi itu kita jalani di dalam pengharapan kita akan Tuhan. Bukan idealisme kita, bukan kepentingan-kepentingan diri kita, atau bukan apa yang kita inginkan dan kita rencanakan. Teks yang kita baca pada hari ini menunjukkan bahwa dalam gambaran manusia, Harun sangat layak, bahkan Musa nanti pada waktunya harusnya sangat layak untuk masuk ke tanah terjanji. Tapi dalam perspektif Tuhan, dalam sudut pandang Tuhan, mereka tidak diizinkan untuk masuk ke sana. Tentu Tuhan punya pertimbangan-pertimbangan yang terbaik menurut apa yang Tuhan pandang bagi mereka dan juga bangsa Israel. Nah, karena itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, lewat dua perenungan ini kita mau belajar. Yang pertama apa? Pembelajaran kita bahwa kita perlu selalu menyadari dan menghayati serta memaknai tentang bagaimana saudara dan saya hidup. Ada orang mengatakan tidak peduli seberapa panjang saudara dan saya hidup. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kualitas hidup itu saudara dan saya jalani. Sehingga sekalipun hidup seseorang mungkin tidak panjang umurnya, tapi umurnya pas-pasan katakanlah. Tapi kalau hidup itu dijalani dengan sungguh bagus, maka kepergiannya tentu meninggalkan kenangan-kenangan yang luar biasa dalam kehidupan bersama. Nah, sebab itu Ibu Bapak dan Saudara, kalau Tuhan masih menganugerahkan kehidupan bagi kita dengan orang-orang yang kita kasihi, maka panggilan kita adalah menjalani kehidupan itu dengan baik dan benar, supaya kematian tidak pernah membawa penyesalan,
tapi kematian selalu membawa kepada kita rasa syukur karena hidup yang Tuhan anugerahkan telah kita jalani dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Obituarinya Harun mau menunjukkan kepada kita bahwa kematian tidak pernah mendeskripsikan siapa Harun. Dia ada di atas puncak gunung, dia harus melepaskan jubahnya kepada Eliezer anaknya, bahkan dia harus merelakan kematiannya, tidak masuk ke tanah terjanji. Tapi yang paling penting adalah apa yang telah Harun lakukan selama perjalanan kembara bersama dengan bangsa itu. Dia menunaikan tugasnya dengan baik. Yang kedua, apa yang kita pelajari, ibu, bapak, dan saudara, dalam apapun yang kita rancang dalam kehidupan, dalam semua hal yang kita kerjakan, dalam apa yang Tuhan percayakan bagi kita, baik itu di pelayanan, di pekerjaan, di usaha atau bisnis, dalam relasi pergaulan, dalam membangun rumah tangga dan keluarga, satu hal yang jangan pernah kita lupakan adalah bahwa kita taruh semuanya di dalam rancangan Tuhan, dalam apa yang Tuhan pandang baik. Tujuan-tujuan kita harus dikorelasikan dengan tujuan-tujuannya Tuhan. Bahkan harus ditaruh dalam instrumen yang sama, dalam napas yang sama, dalam gelombang yang sama dengan tujuannya Tuhan. Supaya ketika perjalanan itu berjalan tidak seperti apa yang pernah kita pikirkan, kita tetap menerimanya dengan kelegaan. Karena kita tahu bahwa tujuannya Tuhan jauh lebih mulia dan jauh lebih besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, dua hal ini menjadi perenungan bagi kita di pagi hari ini, dan dia menjadi sesuatu yang penting untuk kita maknai, supaya yang pertama, kita tidak sembarangan menjalani kehidupan, kita bertanggung jawab terhadap kehidupan tadi, kita tidak mudah untuk membawa pengalaman-pengalaman yang buruk, yang melukai, yang menimbulkan syak dalam kehidupan orang lain, tapi kita belajar untuk selalu mengusahakan hal-hal yang baik. Bukan supaya kita ingin dikenang waktu kita meninggal sebagai pribadi yang baik, bukan arahnya ke sana. Tapi karena hidup ini adalah anugerah. Dan yang namanya anugerah itu adalah sesuatu yang sangat berharga, yang saudara dan saya nggak layak dapat, tapi Tuhan kasih. Dan karena ini adalah hal yang berharga, maka saudara harus menjaganya dengan baik dan menjalaninya juga dengan baik. Dan yang kedua, pembelajaran kita adalah dalam semua hal yang kita kerjakan, taruh semua tujuan itu di dalam tujuannya Tuhan. Tujuan-tujuan terbesar dan kepentingan-kepentingan terbesar, biarlah itu terjadi hanya untuk kepentingan dan tujuan Tuhan ketika Dia mempercayakan semua itu bagi saudara dan saya. Sebab kalau kita maksa tujuan dan kehendak kita untuk terjadi, itu biasanya akan melukai kehidupan bersama. Nah, saudara, biarlah dengan dua perenungan ini kita mau terus belajar untuk melanjutkan kehidupan kita, supaya kita terus taruh perjalanan hidup kita di dalam apa yang Tuhan pandang baik bagi Bapak, Ibu, saudara, dan saya, supaya kita kemudian tidak memaksakan kehendak kita untuk kita lakukan. Kita tidak memaksakan tujuan-tujuan kita, tapi kita mau taruh semuanya hanya di dalam kuasa dan kemurahan Tuhan, dalam tujuan-tujuan yang Tuhan pandang baik bagi kita semua. Selamat menyelaraskan hidup kita dengan Tuhan, dan biarlah hidup kita boleh sungguh memuliakan Tuhan. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Kiranya lewat firman Tuhan pada hari ini, kami diingatkan kembali bahwa hidup kami adalah sebuah anugerah. Bahkan kami tidak mengusahakan apapun untuk mendapatkan itu. Tapi kepada kami Tuhan berikan dengan cuma-cuma. Tanggung jawab kami adalah menjaga hidup ini dengan baik, menjalankannya dengan bertanggung jawab, dalam relasi yang baik dengan setiap orang yang Tuhan hadirkan, supaya kehidupan yang adalah anugerah ini, kami menjalaninya dengan tidak sembarangan, tapi kami menjalaninya dengan tanggung jawab yang sungguh pada Tuhan. Kiranya lewat firman Tuhan pada hari ini kami belajar untuk mengisi hari-hari kami dengan semua kebaikan Tuhan. Dengan relasi yang kami bangun, kami membawa hal-hal yang baik ke dalamnya, supaya kematian yang akan kami alami pada waktunya nanti
adalah sebuah orbituari ucapan syukur. Karena hidup Tuhan sudah anugerahkan dan kami jalaninya dengan baik. Tuhan tolong juga bagi setiap kami yang berjuang dalam perjalanan hidup, kiranya kami juga dapat menyelaraskan tujuan-tujuan kami dengan tujuannya Tuhan dalam apa yang Tuhan tanggung jawabi bagi kami, supaya kami tidak salah arah dan kami tidak mementingkan atau memaksakan apa yang kami mau, tapi kami taruh semuanya di dalam kehendak-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menopang kami untuk menjalani hidup kami pada hari ini. Berkatilah kami semua manakala kami akan beraktivitas. Kami melakukan banyak hal. Mungkin juga di dalamnya kami sedang berjuang dan bergumul dengan kondisi kesehatan, dengan rupa-rupa tantangan dan pergumulan. Topang kami di dalam kasih-Mu, dan biarlah berkat dan penyertaan Tuhan senantiasa melingkupi kami. Kami mau serahkan seluruh perjalanan hidup kami dalam iman akan Kristus, karena kami percaya hanya bersama dengan Tuhan kami dapat melalui semuanya dengan segala baik. Ini doa dan pengharapan iman kami. Terjadilah seperti apa yang Tuhan pandang baik, dan terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah dalam Kristus Yesus, dalam tuntunan Roh Kudus menyertai memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, selamat beraktivitas. Biarlah Tuhan menopang kita supaya kita boleh terus menjalani hidup dengan baik, dan kita menyelaraskan semuanya di dalam tujuan-tujuan yang Tuhan menyatakan bagi kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.